Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 7 pada teks deskripsi dengan tema Studi and Digital Traveling. Elemen yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu elemen menulis. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan objek yang menarik dan kontekstual sesuai dengan struktur serta kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Nah, apakah kalian tahu gunung apakah ini? Coba bayangkan, bagaimana jika di sekitar gunung tidak ada keindahan alam lainnya? Apakah kalian yakin ingin tetap mengunjunginya? Mari kita simak materi selanjutnya. Keindahan Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan terkenal dengan keindahan alamnya yang sangat menakjubkan. Salah satu daya tarik utama Gunung Bromo adalah pemandangan matahari terbit yang sangat spektakuler. Para wisatawan dapat menyaksikan Gunung Bromo dengan langit senja yang indah, kabut yang lembut, dan sinar matahari yang menerangi cakrawala, menciptakan pemandangan yang sangat luar biasa. Di sekitar Gunung Bromo terdapat laut pasir, sebuah gurun yang membentang seluas 10 km persegi. Para wisatawan dapat menjelajahi laut pasir dengan berjalan kaki atau menyewa kuda untuk mengelilinginya. Di Gunung Bromo juga terdapat Kawah Bromo. Kawah Bromo adalah kawah vulkanik yang terletak di tengah laut pasir. Para wisatawan dapat mencapai puncak Gunung Bromo dengan trekking atau menggunakan jasa jeep yang tersedia di sekitar gunung. Pemandangan dari puncak Gunung Bromo saat berdiri di dekat kawah sangat luar biasa. Gunung Bromo juga terkenal dengan festival Yatnya Kasada. Yatnya Kasada merupakan sebuah upacara tahunan suku asli Tengger yang datang membawa ayam dan memasukkan uang ke dalam kawah gunung berapi sebagai wujud rasa bersyukur dan dipersembahkan kepada dewa-dewa. Maka, waktu yang tepat untuk berkunjung ke Gunung Bromo adalah saat bulan Kasada atau biasanya disebut bulan September hingga November. Itu tadi merupakan contoh dari teks deskripsi yang bertema alam dengan judul Keindahan Gunung Bromo. Sekarang ayo kita belajar lebih dalam lagi mengenai teks deskripsi. Yang pertama ada pengertian dari teks deskripsi. Menurut Karto dalam Ahmad tahun 2020, teks deskripsi merupakan teks yang memberi penjelasan secara utuh kepada pembacanya supaya mereka memahami dan merasakan apa yang sedang dibicarakan dengan jelas, baik dalam hal bentuk fisik ataupun wujud yang abstrak seperti sikap, rasa, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dari teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi subjektif, menggambarkan suatu objek sesuai kesan yang dimiliki penulis. Yang kedua, deskripsi spatial, menggambarkan suatu objek seperti tempat, ruangan, dan juga benda. Yang ketiga, deskripsi objektif, menggambarkan objek sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Yang keempat, deskripsi imajinatif, berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsungnya kejadian. Dan yang terakhir yaitu deskripsi faktual, menggambarkan suatu objek, baik hal-hal atau orang dengan identitasnya secara apa adanya. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari teks deskripsi, berisi tentang penggambaran objek, penjelasan melibatkan seluruh panca indera, pemaparan sifat dari suatu objek secara rinci, dapat membuat pembaca merasakan langsung, berisi kata-kata khusus, menggunakan frasa yang mengandung kata benda, kata sifat, kata kerja transitif dalam memaparkan subjek.
kata kerja perasaan ataupun pendapat, kata keterangan, dan juga bahasa kiasan atau metafora. Selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Hal ini perlu diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu judul, harus menarik dan singkat. Yang kedua, identifikasi, merupakan pengenalan dari objek. Yang ketiga, klasifikasi, merupakan penyusun dari suatu kelompok sesuai kaidah yang diterapkan. Yang keempat, deskripsi, merupakan pemaparan tentang objek. Dan yang terakhir, kesimpulan, merupakan penegasan ulang dari seluruh isi teks yang bersifat opsional. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dari teks deskripsi yang perlu teman-teman ketahui, yaitu menggunakan kata benda, kata sifat, kata kerja transitif, kata kerja perasaan atau pendapat, kata keterangan, dan juga bahasa kiasan atau metafora. Memasuki materi terakhir yaitu langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, penulis memilih topik yang ingin dibahas. Yang kedua, penulis mengamati objek yang ingin dideskripsikan. Yang ketiga, penulis membuat pola pengembangan paragraf. Yang keempat, penulis menyusun kerangka paragraf menjadi paragraf utuh yang padu dan juga logis. Dan yang terakhir, yaitu pemberian judul. Nah, itu tadi pemaparan dari materi mengenai teks deskripsi kelas 7 yang bertema Studi and Digital Traveling. Tentunya teman-teman sudah paham kan? Selanjutnya yaitu contoh-contoh pertanyaan yang nantinya akan teman-teman jawab berdasarkan kemampuan dan juga pemahaman teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi nama, kelas, dan juga nomor absen. Selanjutnya teman-teman dapat mengisi pertanyaan nomor 1, 2, dan juga nomor 3 secara baik dan juga benar. Itu tadi merupakan contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Sekarang teman-teman dapat mengklik scan barcode yang sudah tertera, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan sampai jumpa.